Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suripno, SEM SI AKT, selaku dosen dari mata kuliah Auditing, kelas Aksya 5B. Kemudian untuk teman-teman semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyajikan sebuah materi, yaitu tentang audit siklus penggajian dan personalia atau SDM. Nantinya kami dari kelompok 9 akan menjelaskan yaitu yang terkait dengan materi audit siklus penggajian dan personalia. Materi yang akan kami sampaikan yaitu berupa yang pertama, akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Kemudian ada yang kedua, yaitu terkait dengan fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan yang terkait. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tentang pengendalian intern, rancangan serta pelaksanaan pengujian substantif atas transaksi siklus penggajian dan personalia. Kemudian untuk yang keempat dan terakhir yaitu terkait dengan rancangan dan pelaksanaan prosedur analisis untuk siklus penggajian dan personalia. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan akun dan transaksi di dalam audit siklus penggajian dan personalia. Tujuan dari audit siklus penggajian dan personalia yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian untuk akun yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia yaitu berupa akun kas penggajian, kemudian ada semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, dan semua upah gaji akrual. Dan untuk ketentuan dari akun gaji dan upah akrual ini hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya dari bab sebelumnya, yaitu yang saya akan jelaskan di sini fungsi bisnis dalam siklus penggajian. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia. Perlu kalian ketahui bahwa siklus penggajian dan personalia atau yang sering disebut dengan sumber daya manusia ini dimulai dari pertama ini dari perekrutan karyawan. Nah, perekrutan karyawan ini kemudian akan berlanjut sampai pembayaran gaji karyawan yang serta-merta nanti akan dipotong dengan pajak, tentunya pajak pajak yang dipotong oleh pemerintah ataupun dalam institusi terkait gitu. Nah, di dalam fungsi bisnis ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tentu saja transaksinya satu, yaitu penggajian, dan akun-akun yang terkait ini biasanya ada kas, kemudian beban penggajian, lalu ada gaji, pemotongan pajak gaji dan akun-akun yang berkaitan dengan gaji akrual. Gaji akrual ini gaji yang dibayarkan setiap bulannya secara rutin gitu. Lalu bagaimana dengan fungsi bisnisnya tersendiri? Fungsi bisnis dalam siklus penggajian ini, auditing siklus penggajian ini dibagi dalam beberapa bagian, serta dokumen dan catatan yang terkait juga. Nah, fungsi bisnis ini yang pertama itu ada sumber daya manusia atau SDM dan kesempatan kerjanya. Sumber daya manusia ini dalamnya akan ada apa saja, dan dokumen yang terkait ini akan apa saja sih yang termasuk dalam sumber daya manusia dan kesempatan kerja. Yang pertama ini tentu saja ada catatan personalia. Catatannya ini tentu saja. Kemudian yang kedua ini ada formulir otorisasi pengurangan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya di belakang. Yang ketiga ini ada formulir pembayaran.
Apa sih itu catatan personalia? Nah, catatan personalia ini meliputi data dari karyawan. Biasanya ada tanggal kapan ia mulai bekerja, terus ada bagaimana pembayarannya, lalu bagaimana evaluasi kerjanya, sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ada sampai ada tanggal di mana dia itu berhenti bekerja. Nah, yang kedua ini ada formulir otorisasi pengurangan. Dalam formulir otorisasi pengurangan ini biasanya ada mengenai soal pajak ya, pemotongan pajak dari karyawan sendiri. Kemudian ada program tabungan, ada obligasi tabungan, pokoknya ada program-program untuk karyawan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ini ada otorisasi tingkat pembayaran. Otorisasi tingkat pembayaran ini sumbernya ini dari kontrak dari tenaga kerjanya sendiri yang diotorisasi, yang disahkan oleh manajemen atau direksi-direksi tertentu. Kemudian kita berlanjut yang bagian kedua. Bagian kedua ini ada pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Pencatatan waktunya ini atau yang disebut dengan timekeeping ya, biasanya ini ada dalamnya itu ada 4 aktivitas, yaitu persiapan kartu waktu atau time card. Yang kedua ada pengikhtisaran atau perhitungan pembayaran kotor, penyiapan cek gaji, penyiapan catatan gaji, dan itu 4 aktivitas yang perlu diketahui bahwa time card ini dokumen yang biasanya dipegang oleh karyawan itu sendiri. Jadi ada waktu di mana karyawan ini mulai bekerja sampai ia berhenti bekerja itu akan dicatat dalam kartu waktu. Namun seiring berjalannya waktu, kartu waktu ini bisa berbentuk sistem ya, udah terbiasa terbentuk dengan sistem sehingga udah secara otomatis tinggal absen aja, absen masuk dan juga absen pulang nanti. Kemudian ada tiket, yang kedua ini ada tingkat waktu pekerjaan. Tiket waktu pekerjaan ini biasanya seringkali dilakukan dengan elektronik. Ini tuh formulir atau tiket waktu pekerjaan ini biasanya dikerjakan oleh karyawan dengan periode tertentu. Jadi gak semua karyawan ini bisa mendapatkan tiket waktu pekerjaan ini. Kemudian ada file transaksi penggajian, itu tentu saja semua file-file data penggajian karyawan itu ada di situ. Kemudian tidak lupa juga di jurnal. Jurnal ini sangat penting dalam penggajian. Ada file induk penggajian atau payroll master file. Lalu ada pembayaran yang ketiga, ada pembayaran penggajian. Nah, dalam pembayaran penggajian ini biasanya ada rekonsiliasi rekening banknya sendiri atau bank penggajian. Jadi selain pembayaran gaji ini bisa berupa uang tunai, bisa berupa cek atau transfer ke rekening. Kalau sekarang itu musimnya itu langsung ke rekening ya, kalau pabrik-pabrik seperti itu. Kemudian ada rekonsil, ini untuk menjelaskan atau untuk penyesuaian sendiri dengan pajak biasanya. Kemudian ada penyiapan SPT pajak. Nah, setelah ada pembayaran gaji, ini akan disiapkan SPT pajak penggajian. Biasanya ini dikenakan dengan PPh ya, pajak penghasilan. Kemudian ada pengisian dari SPT pajak penghasilan sendiri. Nah, dalam sistem penyiapan SPT sendiri ini seringkali ini sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi karyawan ini sudah menerima gaji bersihnya saja gitu, nggak perlu membayar sendiri karena gajinya ini rata-rata udah kalau tidak dipotong dari gajinya nanti akan diberi tunjangan gaji sendiri gitu oleh perusahaan. Tergantung bagaimana sistem perusahaannya ini memperlakukan pajaknya ini seperti apa gitu. Untuk lebih rincinya kalian bisa baca dalam makalah dan selanjutnya akan saya serahkan kepada subbab yang ketiga ya untuk rekan saya.
Sekian dari fungsi bisnis, catatan siklus penggajian dan juga personalia atau SDM, serta dokumen dan catatan terkait. Selanjutnya yaitu pengendalian intern, rancangan, serta pelaksanaan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian dan SDM. 1. Pengendalian intern. Pengendalian intern dapat diartikan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, serta personil lain dalam sebuah entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan keefektifan serta keefisienan operasi. Ada 5 komponen KOSO, yaitu 1. Control Environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari sikap, peraturan, dan prosedur yang menunjukkan sikap keseluruhan dari manajemen level atas, direksi, dan sebuah pemilik entitas mengenai pengendalian intern dan pentingnya bagi entitas. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian intern lainnya, memberikan kedisiplinan dan struktur. Yang selanjutnya yaitu risk assessment atau penilaian resiko. Penilaian resiko yang dilakukan oleh manajemen berkaitan erat namun berbeda dengan penilaian resiko yang dilakukan oleh auditor. Manajemen melakukan penilaian resiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan pengendalian intern untuk mengurangi error dan fraud. Sedangkan auditor menilai resiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan untuk audit. Apabila manajemen telah menilai dan menanggapi resiko dengan efektif, maka biasanya auditor akan mengumpulkan bukti yang lebih sedikit, begitu pula sebaliknya. Auditor mengumpulkan pengetahuan mengenai penilaian resiko yang dilakukan manajemen untuk mengetahui bagaimana manajemen mengidentifikasi resiko yang relevan dengan laporan keuangan, mengevaluasi beberapa signifikan dan kemungkinan terjadinya resiko tersebut, dengan memutuskan tindakan yang dibutuhkan bagi resiko itu. Yang selanjutnya yaitu informasi and communication atau informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi menyangkut tujuan laporan keuangan, termasuk sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, menyusun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi entitas, dan menjaga akuntabilitas harta dan hutang yang berhubungan. Komunitas meliputi memberikan pemahaman yang jelas mengenai peranan dan tanggung jawab individu mengenai pengendalian intern pada pelaporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu control activities atau aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan prosedur dan peraturan yang membantu memastikan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi resiko untuk mencapai tujuan entitas. Yang selanjutnya yaitu monitoring atau pengawasan. Aktivitas pengawasan berurusan dengan penilaian kualitas pengendalian intern untuk menentukan apakah pengendalian tersebut telah beroperasi sesuai dengan harapan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Yang kedua yaitu keterbatasan pengendalian intern. Consideration of internal control in a financial statement audit mengidentifikasi keterbatasan dari pengendalian intern. Yang pertama yaitu mistake of judgment atau kesalahan dalam mengambil pertimbangan. Yang kedua yaitu breakdowns atau gangguan. Yang ketiga yaitu collusion atau kolusi. Yang keempat yaitu management of right atau penolakan manajemen. Yang kelima yaitu cost versus benefit atau biaya dibandingkan keuntungan. Yang ketiga yaitu mendapatkan dan mendokumentasikan pengendalian intern. Sebagai bagian dari penilaian resiko, auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Prosedur ini meliputi mengumpulkan bukti mengenai desain pengendalian intern dan apakah telah ditetapkan. Kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk audit yang terintegritas.
Berikut ini penjelasan mengenai dokumen yang dipergunakan auditor untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern. Yang pertama yaitu naratif, yang kedua yaitu flowchart, yang ketiga internal control questionnaire atau kuesioner pengendalian intern. Yang keempat yaitu mengevaluasi penerapan pengendalian intern. Pada prakteknya, pemahaman mengenai desain dan penerapan pengendalian intern terkadang dilakukan bersamaan. Ada metode-metode yang biasa dilakukan untuk mengevaluasi penerapan pengendalian intern. Yang pertama yaitu update and evaluation auditor previous experience with the entity. Yang artinya memperbarui dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelum dengan entitasnya. Yang kedua yaitu make inquiries on client personnel atau bertanya kepada personil klien. Yang ketiga yaitu examine document and records atau memeriksa dokumen dan catatan. Yang keempat yaitu observe entity activities and operation atau mengamati operasi dan aktivitas entitas. Yang kelima yaitu perform walkthrough of the accounting system atau melakukan walkthrough pada sistem akuntansi. Yang kelima yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur pengujian pengendalian pada pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Pengujian-pengujian tersebut ditekankan karena tidak adanya bukti pihak ketiga yang independen, seperti konfirmasi untuk memverifikasi upah, accrual, pajak penghasilannya dipotong, pajak penggajian accrual, dan akun neraca lainnya. Walaupun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting dalam menguji penggajian, pengujian dalam bidang ini biasanya tidak bersifat ekstensif. Banyak audit menghadapi risiko salah saji yang material rendah atau minimal. Walaupun penggajian seringkali menjadi bagian yang signifikan dari total beban, disebabkan karena 3 alasan. Yang pertama, karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. Yang selanjutnya, semua transaksi penggajian secara tipikal seragam dan tidak rumit. Yang selanjutnya, transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara bagian dan federal, menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Yang terakhir yaitu rancangan dan pelaksanaan prosedur analisis untuk siklus penggajian dan personalia. Metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo untuk kewajiban penggajian itu ada beberapa tahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Seperti contoh, perusahaan menyediakan opsi saham yang ekstensif sebagai bagian dari paket kompensasinya untuk karyawan kunci yang secara signifikan mempengaruhi beban kompensasi dan ekuitas pemegang saham. Tahap kedua yaitu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Risiko inheren umumnya juga rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika sebagian besar transaksi melibatkan kas, ada risiko inheren berupa kecurangan penggajian. Karena itu, auditor sering mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Selanjutnya yaitu gabungan antara tahap pertama dan tahap kedua, yaitu sudah dijelaskan pada penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian, serta pengujian substantif atas transaksi yang berhubungan.
Selanjutnya tahap ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis. Adapun prosedurnya yang pertama, bandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya pada akun beban gaji. Yang kedua, bandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dan penjualan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya dari tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga, bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya pada beban komisi dan hutang komisi. Yang keempat, bandingkan beban pajak penghasilan sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya pada beban pajak penghasilan pegawai. Yang terakhir, bandingkan akun pajak penghasilan pegawai yang terhutang dengan tahun lalu. Kemungkinan salah sajinya pada beban pajak penghasilan yang terhutang dan beban pajak penghasilan pegawai. Selanjutnya pada tahap ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menggaji kewajiban penggajian itu adalah akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar. Selanjutnya yaitu akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia ada 13. Yang pertama, jumlah potongan dari gaji karyawan. Yang kedua, gaji dan upah akrual. Yang ketiga, komisi akrual. Yang keempat, bonus akrual. Yang kelima, pembayaran cuti liburan, cuti sakit atau tunjangan akrual lainnya. Yang keenam, pajak penggajian akrual. Yang ketujuh, pengujian atas rincian saldo untuk akun beban. Yang kedelapan, kompensasi pejabat. Yang kesembilan, komisi. Yang kesepuluh, beban pajak penggajian. Ke-11 yaitu total penggajian. Yang ke-12, tenaga kerja kontrak. Dan yang terakhir, tujuan penyajian dan pengungkapan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video sampai akhir. Kami dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau terkait dengan materi yang kurang lengkap. Semoga materi yang kami sampaikan dari kelompok 9 ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay at home, dan ingat pesan ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.